Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yonda Deswi Ramadhanya, NIM 180210402095. Kakak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini kakak akan menemani kalian belajar tentang materi kelas 10 mengenai teks eksposisi. Nah, untuk materi kita kali ini berdasarkan buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 dari Kemendikbud. Lalu yang kita akan pelajari batasan materinya adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya apa sih manfaat dari teks eksposisi itu? Manfaat menulis teks eksposisi adalah kita bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang lain berdasarkan pendapat diri kita sendiri terhadap suatu objek disertai dengan data atau fakta. Nah, untuk mengenali karakteristiknya, kita bedakan dulu semua macam teks berdasarkan isi dan tujuannya. Pertama ada narasi, yaitu tulisan yang menyajikan cerita. Terdapat tokoh, alur, setting, dan sebagainya. Lalu ada deskripsi, yaitu tulisan yang berisi penjelasan rinci, biasanya memaparkan mengenai suatu objek dengan jelas. Berikutnya argumentasi, yaitu tulisan yang berisikan pendapat atau opini. Lalu ada persuasi, yaitu tulisan yang berisikan ajakan atau himbauan yang bersifat membujuk. Terakhir eksposisi, yaitu memaparkan pengetahuan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Cara menentukan isi teks eksposisi sangatlah mudah. Kita analisis permasalahan atau topik yang dibahas. Lalu kita lihat argumen-argumen yang disertai data. Lalu kita tafsirkan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Dan juga kita tafsirkan tindak selanjutnya terhadap permasalahan tersebut atau yang biasa disebut rekomendasi. Selanjutnya kita bahas struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Bagian ini berisikan penyampaian topik secara umum yang kemudian diuraikan secara rinci pada bagian argumentasi. Yang kedua, argumentasi. Berisi pendapat penulis disertai fakta-fakta. Yang terakhir, ketiga, ada penegasan ulang yang menegaskan pendapat awal serta mendapat rekomendasi atau saran atas permasalahan yang diangkat. Berikutnya kita membahas jenis-jenis teks eksposisi. Pertama, eksposisi definisi, yaitu memaparkan definisi suatu topik. Misalkan kita ingin membahas tentang mawar, maka akan kita definisikan di awalnya seperti mawar adalah. Yang kedua ada eksposisi proses, yaitu tahapan melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Hampir sama dengan teks prosedur, hanya saja teks prosedur itu berupa tutorial, sedangkan eksposisi proses ini memaparkan proses terjadinya sesuatu. Misalkan proses masa pertumbuhan bunga anggrek. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi atau analogi, yaitu penjelasan sederhana mengenai dua topik yang memiliki kemiripan. Misalnya, tanaman membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Sama halnya dengan manusia yang membutuhkan vitamin D dari sinar matahari untuk metabolisme kalsium hingga imunitas tubuh. Yang keempat, eksposisi pertentangan, yaitu pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Contohnya, hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Yang kelima ada eksposisi perbandingan. Isinya membandingkan gagasan utama. Misalkan, objek pembahasannya yaitu tentang objek wisata Jatim Park. Lalu, di situ membandingkan tempat wisata Jatim Park 1 dengan Jatim Park 2. Lalu ada eksposisi klasifikasi. Berisi pengelompokan
atau membagi sesuatu dalam golongan tertentu. Contohnya, sampah berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, sampah organik yang dapat diuraikan, dan yang kedua, sampah anorganik yang susah diuraikan, seperti plastik pembungkus makanan dan botol. Yang terakhir, ketujuh, yaitu eksposisi analisis. Berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Nah, teks ini berbeda dengan teks laporan hasil observasi ya. Teks LAO sifatnya melaporkan, sedangkan eksposisi analisis menjelaskan hasil analisis yang dibahas dan disertai pendapat-pendapat. Selanjutnya kita membahas unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada istilah atau kata khusus. Kata istilah ini dimaknai dengan secara leksikal dan gramatikal. Kalau leksikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan gramatikal, makna istilah setelah kalimat, atau maksudnya makna berdasarkan konteks kalimat. Lalu berikutnya ada kata adjektif dan frasa adjektif, yaitu kata sifat untuk menyatakan pendapat penulis terhadap topik yang dibahas. Contoh, kata mahal dan sangat mahal. Yang keempat ada pronomina atau kata ganti. Biasanya yang digunakan kata ganti tunjuk, seperti kata itu, ini, sana, sini. Yang kelima ada konjungsi atau kata hubung. Biasanya konjungsi pertentangan, perbandingan, dan lain sebagainya. Contohnya, tetapi, melainkan, serta, sedangkan, dan lain sebagainya. Keenam, ada kata turunan atau berimbuhan. Contoh kata, memasak dari kata masak mendapat imbuhan me. Ketujuh, ada gagasan pokok dan penjelas. Biasanya ada di dalam paragraf. Yang kedelapan ada kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta yaitu kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini itu hanya berupa pendapat. Yang terakhir yaitu kalimat aktif transitif dan intransitif. Untuk ini kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita bedakan dulu kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kalimat aktif, ketika dibalik, objeknya bisa menjadi subjek, seperti contoh 11 IPS menyusun karya tulis ilmiah. Dan ketika dibalik, karya tulis ilmiah disusun 11 IPS. Sedangkan pada kalimat pasif tidak bisa dibalik karena pelengkapnya tidak bisa menjadi subjek. Nah, di situ pada predikatnya imbuhan di merupakan ciri kalimat pasif. Selanjutnya, apa perbedaan kalimat aktif transitif dan kalimat intransitif? Kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang memerlukan objek dan dapat dipasifkan. Contoh pertama, Rania menulis cerpen. Bila dipasifkan, cerpen ditulis Rania. Begitu pula dengan yang kedua, pemerintah meyakinkan para investor. Apabila dipasifkan, para investor diyakinkan oleh pemerintah. Sedangkan kalimat aktif intransitif yaitu kalimat aktif yang tidak memerlukan objek dan tidak bisa dipasifkan. Contoh yang pertama, kami bermain ludo. Tidak bisa ludo bermain kami. Lalu yang kedua, Yogyakarta menjadi destinasi wisata turis asing. Tidak bisa destinasi wisata turis asing menjadi Yogyakarta. Terakhir, kita membahas tentang cara menyusun teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topiknya terlebih dahulu.
apa yang ingin kalian bahas. Lalu, mengumpulkan bahan atau materi. Ini bisa secara online atau langsung. Kemudian, menyusun kerangka. Yang dimaksud itu menentukan ide pokok atau kalimat utama. Setelah itu, dikembangkan menjadi paragraf. Nah, ini yang dimaksud mengembangkan kerangka. Lalu terakhir, menyunting. Biasanya yaitu memeriksa, mengoreksi, memperbaiki seperti ejaan, tanda baca, diksi, serta keefektifan kalimat. Demikian tadi kita membahas tentang materi teks eksposisi. Kakak akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.